Ayo subscribe Gaji Sarunan. Nah, orang kaya itu hakikatnya bukan yang hartanya banyak, tapi orang kaya itu yang bahagia hidupnya, bisa masuk bisa keluar. Tuh kata Pak Yusuf Hamka begitu ya, orang kaya itu orang yang bisa masuk bisa keluar, itu bahagia hidupnya. Makanan bisa masuk bisa keluar, enak kan? Harta juga begitu. Yang bahagia itu dapat harta bisa keluar dengan ringan gitu, nggak berat mengeluarkan. Nah, itulah orang yang bahagia. Bab kalau masuk tapi keluarnya sempit itu, kembung kan, ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala alladzina asyraku, dan berkatalah orang-orang musyrik, lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna. Keren mereka ya, bisa berdalil dengan logika. Perhatikan apa kata mereka. Kalau saja Allah menghendaki, tentu kami tidak akan menyembah selain Allah, kami dan juga nenek moyang kami. Gitu? Ya benar dong. Iya nggak? Iya, ya kami menyembah Allah berarti takdir Allah, gitu. Kehendak Allah. Wih. Hati-hati nih, suka pakai akal-akalannya ya. Ini mereka pakai dalil akal ini. Kan semua manusia itu dikehendaki oleh Allah. Itu wala haramna min dunihi min syai'. Itu, dan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu pun tanpa ketetapannya. Ini perkataan dari orang-orang musyrik seperti itu. Mereka mengatakan. Kita lihat ya makna tafsirnya ini. Masya Allah. Jadi mazal siyaqu fil hujaj ma'a musyriki Quraisy. Jadi masih tentang hujah-hujah terhadap orang-orang musyrik Quraisy. Ketika Allah Ta'ala memberitahukan tentang mereka, itu bahwa orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain sesembahan mereka, yaitu adalah berhala-berhala mereka seperti Hubal, Lata, Uzza. Mereka berkata, jika Allah menghendaki, begitu, menghendaki kami tidak melakukan perbuatan syirik ini, tentu kami dan nenek moyang kami juga tidak akan melakukan perbuatan syirik ini dan tidak akan mengharamkan sesuatu tanpa ketetapan dari Allah. Begitu. Fahal qalu hadza imanan bi masyiatillahi ta'ala au qaluhu istihza'an wa sukhriyatan. Nah, apakah mereka mengatakan ini dasarnya karena iman kira-kira? Karena mereka yakin dengan kehendak Allah? Atau mereka mengatakan ini hanya semata-mata mengolok-olok saja?
Kenapa? Untuk mempertahankan perbuatan syirik mereka. Begitu. Serta ya, keinginan mereka untuk menentukan segala sesuatu sesuai kemauannya. Mengharamkan dan menghalalkan sesuai kemauan mereka. Apakah perkataan mereka itu dasarnya karena iman atau hanya mengolok-olok dan ingin mempertahankan keyakinan mereka yang batil itu? Jawabannya yang mana? Yang pertama, karena mereka beriman? Bukan. Ya kalau mereka memang beriman mah dari awal dia sudah menjadi muslim dong. Harusnya. Ya, kalau betul beriman kepada Allah. Kenapa? Ya kalau mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya nggak mungkin dong masa mempertuhankan sesuatu selain Allah. Begitu? Kan itu juga nggak masuk akal kalau mau pakai akal. Semua yang menciptakan makhluk di bumi ini Allah, mereka juga mengakui itu. Yang mengatur rizki semua makhluk di bumi itu adalah Allah. Mereka juga mengakui itu. Nah, berarti kan menurut logika yang sehat, ya, kalau mereka sudah meyakini itu, ya sudah. Kan tidak ada alasan dong untuk menyembah selain Allah dong. Ya, coba kalau menurut logika gitu. Nggak usah pakai dalil dulu aja. Mereka sendiri itu mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan rizki. Begitu? Terus kalau meyakini itu, kalau pakai akal sehat nih, gitu ya. Terus apa alasannya? Kok menganggap Tuhan sesuatu yang lain, beribadah kepada sesuatu yang lain? Iya enggak? Betul kan? Iya, jadi mereka itu menyembah berhala, mempertuhankan itu nggak punya landasan yang kuat. Makanya yang mereka lakukan apa? Mempertahankan keyakinan mereka yang batil itu dengan cara apapun, dan salah satunya yang mereka tempuh seperti yang mereka katakan itu, seolah-olah itu benar. Berdalih dengan kehendak Allah, masyiah Allah, begitu? Ya. Oh, kan semuanya kehendak Allah, kira-kira begitu. Jadi hati-hati dong. Jangan berdalih seperti mereka orang-orang musyrik ini. Ya. Ayo berjamaah ke masjid 25 derajat. Maaf, Allah belum menghendaki. Itu begitu berarti. Hah? Astagfirullah. Kalau Allah menghendaki, pasti saya juga berjamaah. Ya, kalau ada yang ngomong begitu berarti ya sama, berarti seperti orang musyrik tadi lah. Iya. Jadi hati-hati, jangan menghubungkan, menisbatkan segala sesuatu dengan kehendak Allah kalau itu bukan sesuatu yang baik. Gitu? Bahwa segala perbuatan manusia itu dikehendaki Allah, iya. Tapi tidak semua perbuatan itu diridhoi Allah. Nah, itu ya. Bahwa perbuatan syirik mereka itu dikehendaki Allah. Iya betul, tapi Allah nggak ridho. Nah, gitu ya. Dibalikin lagi itu. Tidak semua yang dikehendaki Allah itu diridhoinya. Jadi kalau ada yang pakai dalilnya kehendak Allah, ya begitu. Jadi kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab, yaitu kehendak Allah. Tapi apakah Allah ridho terhadap Abu Jahal, Abu Lahab? Ya tidak. Karena yang Allah
ridhoi itu mereka beriman. Begitu dong, ya. Jadi hati-hati gitu. Karena orang-orang Khawarij juga itu berdalihnya itu pakai masyiah Allah, kehendak Allah. Jadi nanti bisa bebas berbuat maksiat kalau pakai dalil itu mah. Ya kan? Saya berjudi ya kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki saya berjudi, saya juga nggak akan berjudi. Saya berzina ya kehendak Allah. Ya kan? Udah beres semuanya itu. Nah, jadi hati-hati, bahaya ini. Ya, kalau diterapkan pada semuanya. Jadi jangan ikut-ikutan seperti yang dilakukan orang-orang musyrik Mekah dulu. Ya. Itu bahkan coba lihat, perhatikan. Allah menjelaskan dalam ayat lanjutannya bahwa apa? Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Kadzalika, seperti itulah orang-orang yang ada sebelum mereka telah berbuat. Maksudnya ya berarti orang-orang yang ada sebelum mereka pun sama beralasan seperti alasan mereka. Begitu ya. Jadi kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, yakni minal umamis sabiqah, qalu haula'i lirusulihim wa fa'alu fi'lahum hatta akhazahumullahu bil azab. Bahwa artinya orang-orang yang ada sebelum orang-orang musyrik Makkah ini dari umat-umat terdahulu pun mengatakan seperti perkataan orang-orang musyrik Makkah itu kepada rasul-rasul mereka sampai akhirnya Allah mengazab mereka. Sama, berarti kan Allah nggak ridho dengan kata-kata mereka itu. Allah tidak membenarkan, wong buktinya Allah azab mereka. Begitu, ya. Lalu gimana dong? Fahal ala rusuli illal balagul mubin. Dan tidak ada kewajiban terhadap para utusan Allah kecuali semata-mata menyampaikan dengan jelas. Udah. Urusan kemudian mereka menerima atau tidak, hatinya mau terbuka menerima petunjuk itu, kebenaran itu atau tidak, itu bukan kewajiban Rasul lagi. Allah lah yang menghendaki. Begitu? Tuh kan kehendak Allah lagi dong. Balik lagi tuh. Ya, awas. Jebak lagi kita nih. Ya, jadi kalau setiap orang itu sudah mengetahui tentang takdirnya, boleh beralasan dengan kehendak Allah. Kalau sudah tahu, itu ya. Tapi apakah setiap orang sudah mengetahui takdir masa depannya? Ya nggak tahu kan? Itu. Nah makanya itu yang dituntut oleh Allah adalah kita menyesuaikan diri dengan aturan yang Allah buat agar Allah ridho. Tetapi untuk melaksanakan aturan itu pun manusia diberi kehendak untuk memilih mau atau tidak. Nah, jadi di antara kebijaksanaan Allah itu manusia diberi akal untuk memilih. Jadi diberi kehendak. Oleh karena itulah maka nanti azab ataupun pahala itu semuanya
disandarkan pada pilihan kita. Ya. Karena kita yang memilih. Bahwa pilihan itu terjadi kehendak Allah. Iya. Tapi kamu yang milih. Ya. Ya, bingung ya? Hah? Iya. Iya, itulah memahami takdir Allah ini memang kadang-kadang bikin puyeng ya. Dengar azan. Nih, pilihannya kan dua. Ke masjid berjamaah atau di rumah. Itu masih dua-duanya baik loh. Ya kan? Di rumah sholat, di masjid juga sholat kan? Itu masih mending. Itu pilihannya dua-duanya masih kebaikan. Kalau pilihannya akal itu pilih yang utama. Kenapa? Akal yang sudah terdidik dengan dalil agama, yang akalnya sudah ngaji, yang akalnya sudah paham hadis Nabi tentang sholat berjamaah. Tuh, maka akalnya tentunya memilih yang utama dong, yang 27 daripada di rumah cuma dapat 1, rugi dong. Ya, gitu. Tapi kalau nafsu yang mengendalikan, enakan di rumah, cepet. Itu nafsu pilihannya, cari yang enak. Kalau akal, pilih yang utama. Gitu Pak. Ya. Gitu. Jadi kita yang milih dong berarti. Iya. Yang terjadi kenyataannya ya itu pilihan kita, dan itu terjadi dengan kehendak Allah. Sebab kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan terjadi. Itu orang frustasi, ada pisau di depannya, ya, berarti pilihannya tetap hidup atau saya bunuh diri, gitu ya. Itu pilihan yang ekstrim tuh. Tetap saya hidup dengan penderitaan ini atau saya habisi saja hidup saya, gitu. Pisau tidak punya salah apa-apa, ya. Bahwa pisau itu bisa melukai, itu takdirnya pisau, ya, qadarnya pisau itu, ya. Tetapi dia menjadi alat untuk membunuh, itu pilihan manusia, ya, pilihan manusia. Jadi sekali lagi, Allah itu menghendaki manusia punya kehendak. Nah, makanya nanti balasan setiap perbuatan itu didasarkan pada kehendaknya itu. Ya, makanya Allah itu utus Rasul supaya jadi contoh. Turunkan kitab suci supaya dibaca. Kenapa? Karena manusia yang diberi kitab suci itu punya akal untuk berpikir. Baca dong. Makanya coba baca ayat Quran. Ayat-ayatnya itu mengajak kita menggunakan akal, berpikir. Ya, itu. Makanya kalau udah baca Quran, pelajari semuanya, insya Allah nggak bakal akal-akalan. Kenapa? Paham, sudah mengerti, gitu ya. Aduh, kita lanjut ya. Jadi hati-hati dong, jangan pakai alasan takdir ya, kehendak Allah. Karena tidak semua yang mau bunuh diri juga kan berhasil sukses ya. Tidak sedikit yang mau bunuh diri gagal bunuh dirinya, gitu. Minum racun ketahuan tetangga, dibawa ke rumah sakit sembuh lagi. Gantung diri putus talinya.
gagal lagi. Karena Allah tidak menghendaki. Tapi kalaupun Allah menghendaki, awas ya. Jangan disalahkan Allah karena Allah tidak meridhoi itu pilihan dia. Kan masih ada pilihan lain kalau dia mau memilih. Ya. Jelas ya? Kira-kira gitulah memahaminya itu. Jangan selalu dibenturkan bahwa ya mentoknya itu ditakdir Allah begitu semuanya. Fahal 'ala rusuli illal balagul mubin wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan wa'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhi tagut. Wah, bukan ogut ya. Tagut. Apa itu tagut? Bukan yogut lagi. Tagut yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kullu ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itulah tagut. Gitu. Bisa berhala, bisa juga yang lainnya. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Lalu di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Siapa yang menetapkan dia sesat? Allah. Iya. Kenapa? Karena dia nggak mau pakai akalnya. Karena dia nggak mau pakai potensi yang Allah berikan. Udah dikasih akal untuk berpikir, tidak mau menerima kebenaran itu, ditolak terus, gitu. Sudah Allah beri dia mata untuk melihat kebenaran, tapi pura-pura buta. Sudah dikasih telinga untuk mau mendengar yang benar, tapi pura-pura. Nah gitu. Berarti kan bukan salah Allah. Allah udah kasih kok potensinya untuk menemukan kebenaran itu. Dia menolak terus. Mendustakan terus. Akhirnya dikunci mati hatinya. Itu maksudnya disesatkan Allah tuh. Ditetapkan sesat tuh. Ditutup mata batinnya oleh Allah, gitu. Kenapa ditutup? Nggak mau dipakai. Ya, ya sama analoginya itu seperti kalau kita punya rumah, terus ini rumah, misalnya kita wakafkan untuk fasilitas pengurus DKM. Oh, mantap ya. Kalau ada yang begitu. Enak. Nanti pengurus DKM punya rumah dinas. Tapi ternyata itu rumah. Itu. Kadang ditempatin, kadang enggak. Nggak pernah disapu. Listriknya nggak pernah dibayar. Waduh. Nah kira-kira yang punya rumah seneng nggak? Kalau dikasih fasilitas tapi kok nggak digunakan dengan baik begitu? Kalau kita yang punya rumah seneng nggak? Ya enggak dong ya. Daripada begitu mau ada deh saya kunci aja, gitu kan? Iya begitulah Allah juga. Allah udah kasih akal, dikasih mata.
Itu kasih telinga, kan begitu di dalam Al-Qur'an. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi nggak mau mengerti, punya mata tapi nggak mau lihat, punya telinga tapi nggak mau dengar. Ulaika kal an'am. Jadi kalau begitu mereka itu sama saja seperti binatang. Ya. Oke, nah jadi gitu memahaminya, Pak. Ketika memahami ayat seperti tadi, ada orang yang mendapat hidayah dari Allah, kenapa? Karena mau menundukkan gitu dirinya, menggunakan akal, menerima kebenaran, mau mendengar, mau melihat, akhirnya tunduk patuh. Ada juga orang yang Allah sesatkan. Siapa itu mereka? Nah, yang tadi yang mau menggunakan potensinya. Ya. Itu maknanya ayatnya itu. Jangan suka dipelintir-pelintir. Itu bahwa semua itu ya kehendak Allah yang menentukan. Ada orang yang Allah kehendaki dapat petunjuk, ada orang yang Allah kehendaki nggak dapat petunjuk. Berarti kan saya ini termasuk orang yang nggak dapat petunjuk. Ya biarkan saja. Kan begitu nanti ujung-ujungnya tuh. Ya. Nah, ujung-ujungnya malah berarti ke neraka juga tuh kehendak Allah. Nah, ya udah. Kalau rela sama dikehendaki Allah jadi ahli neraka gitu ya. Ya sudah. Nah. Memangnya benar umat masa dulu itu ada gitu. Ada yang disesatkan oleh Allah, ada yang dapat petunjuk dan sampai akhirnya dimusnahkan. Ya kalau nggak percaya, Allah nantang nih, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan berjalan di muka bumi ini, perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul itu adanya dulu di masa lalu. Kalau memang tidak percaya dengan apa yang Allah sampaikan, silahkan. Jangan cuma tinggal di Pamulang aja. Itu pergi sana ke Mesir. Lihat tuh muminya Fir'aun itu yang hidup di zaman Nabi Musa itu. Beneran ada nggak tuh orang yang namanya Fir'aun itu? Ya, seperti apa dia wajahnya itu? Ganteng nggak? Kira-kira begitu. Ya. Dari Mesir nanti pergi ke Yordania. Lihat di situ di dekat Laut Mati tuh ada kampung Sodom yang dibalikkan oleh Allah, diangkat ke atas lalu dibalikkan ke bawah. Kaumnya Nabi Lut di situ. Geser lagi ada kaum Ad, kaum Samud. Lupa. Kalau mau mah itu ada paketnya itu, perjalanan religi. Jadi mendatangi tempat-tempat peninggalan Rasul itu. Silahkan. Itu. Siru fil ardi itu. Ya. Yang mending begitu jalan-jalan maya. Dapat pelajaran kita. Itu. Daripada cuman jalan-jalan, ujungnya menghabiskan uang saja. Gitu. Nah. Fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasulullah. Kalau sudah lihat bukti dan faktanya mah saya masih nggak percaya juga kan. Ternyata mumi Fir'aun beneran ada. Ya. Peninggalan Nabi Musa masih ada. Itu peninggalan kaum Ad masih ada, peninggalan kaum Samud masih ada, peninggalan kaum Sodom Nabi Lut juga ada. Ya. Semua kisah di Al-Quran itu peninggalannya ada. Termasuk yang dulu pernah kita pelajari yang waktu pagi ba'da subuh itu. Kebun Dirwan yang dibakar, hangus itu kan. Ada masih itu di Yaman sampai sekarang. Gitu. Termasuk juga kisah Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj itu. Satu kampung yang
dibikin parit, dinyalakan api, terus penduduknya suruh masuk ke situ kalau masih tetap mau beriman kepada Allah. Itu di surat Al-Buruj itu ada. Itu juga di Yaman. Masih ada tempat peninggalannya. Termasuk sampai zaman Rasul. Masjid Dirar yang pernah dibakar di Madinah. Itu masjid untuk memecah belah umat itu. Yang dibangun oleh orang-orang munafik. Masih ada sampai sekarang, Pak. Konon katanya bahkan itu, ya, arangnya itu ya nggak bisa hilang. Ya, untuk menjadi pelajaran buat kita. Ya. Nah gitu siru fil arni, jangan cuma semata-mata jalan-jalan gitu ya. Nah, iya. Tapi yang ada gunanya, yang ada manfaatnya. Jadi tambah iman kita ya. Nah, termasuk kalau ke Mekah, jangan lupa kalau apa tidak ada di paketnya gitu, minta sama pembimbingnya itu, antar dong ke Masjid Jin. Itu nggak jauh dari Masjidil Haram, Pak. Ya. Dulu namanya itu Batnun Nakhlah, tempat di mana sekelompok jin beriman di situ karena dengar Nabi baca Quran sedang sholat subuh. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ayatnya. In tahris ala hudahum, jika engkau Muhammad berusaha keras untuk memberi mereka petunjuk, orang-orang musyrik Mekah ini maksudnya, fa innallaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang telah dia nyatakan sesat karena alasan tadi, dan mereka tidak akan punya penolong jika Allah mengazab dirinya. Itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, contoh pastinya yang dikunci mati hatinya oleh Allah itu, ya. Jadi ayat-ayat seperti ini nih ya ada kaitannya dengan pernyataan Allah di surat Al-Baqarah bahwa innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu Muhammad sama saja engkau beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Alasannya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sebab Allah sudah menutup, mengunci mati hati mereka dan penglihatan mereka. Gitu. Ya, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan di atas penglihatan mereka juga ada penutup. Itu alasannya. Kenapa Allah kunci mati? Nah, itu bukan sebab, itu akibat. Ya. Jangan disalahkan Allahnya, berarti salah Allah. Kenapa Allah kunci mati hatinya? Itu akibat dari mereka sendiri yang terus-menerus tidak mau menerima tentang kebenaran yang bukti-buktinya sudah nyata. Begitu. Ya tadi akalnya nggak mau dipakai. Ya udah ditutup aja sekalian. Coba bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab kok bisa nggak beriman? Itu kan pamannya Nabi. Belasan tahun tinggal dengan Nabi, mendengar Quran gitu. Dan bahasa Quran sama dengan bahasa mereka. Masa mereka nggak paham? Gitu. Itu Pak maksudnya tuh ya. Nah, jadi kalau orang-orang kafir yang ada di sekitar kita, lah jangan terus dihukumi dengan ayat Al-Baqarah tadi.
Maksudnya, ya nggak boleh kita katakan, nggak ada gunanya kita dakwah sama orang-orang Nasrani, orang Kristen itu. Kenapa? Sama saja kamu beri peringatan atau tidak, mereka nggak akan beriman. Emang sudah tahu? Mereka nggak akan beriman? Iya. Ya kan nggak tahu. Jadi yang mana dong? Orang kafir yang dikatakan tidak berguna lagi peringatan itu. Yang menutup mata hatinya, yang tidak mau menggunakan akalnya, yang nggak mau berpikir. Gitu. Nah, apakah orang-orang yang bukan muslim di sekitar kita, mata hatinya sudah ditutup oleh Allah? Ya kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, tetap wajib berdakwah. Berarti gitu. Makanya tetap ada perintahnya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ayo ajak ke jalan Tuhanmu. Caranya pakai hikmah. Hikmah itu ilmu. Pakai ilmu. Ya. Pakai strategi. Ilmu itu artinya begitu, bukan cuma retorika, cara ceramah yang hebat, tapi pakai strategi. Itu ya, yang bagus. Strategi yang paling baik adalah menunjukkan contoh yang baik. Tuh buktikan kepada mereka bahwa inilah ajaran Islam yang benar, yang dituduh-tuduh mengajarkan teroris dan segala macam radikal katanya kan. Ya udah tunjukkan sama mereka. Ini loh ajaran Islam itu. Itu Pak caranya membuktikan, mengajak mereka itu ya. Nggak boleh maksa. Tidak boleh memaksa. Yuk lanjut lagi. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka sungguh-sungguh bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Waduh. Sampai begitu tuh katanya ya. Orang-orang musyrik Makkah dulu itu sampai seperti itu ya, bahwa halafu asyaddal aiman izkanu fil umuri tafihah yahlifuna bi alihatihim wa abaihim gitu. Wa idza kana al amru za khatar wa sya'nin aqsamu billah wa balagu fil iqsam hatta yuballighu jahda aimanihim. Itu kalau mereka itu katanya ya bersumpah dan itu terkait dengan urusan-urusan yang tidak membahayakan mereka, urusan-urusan yang ringan, maka mereka akan bersumpah dengan menyebut sesembahan mereka, berhala-berhala itu. Tapi kalau mereka bersumpah berkaitan dengan urusan yang membahayakan, yang penting mereka bersumpah dengan nama Allah. Itu. Nah, makanya untuk mempertahankan keyakinan mereka pun mereka sampai berani bersumpah bahwa demi Allah gitu ya, bahwa kalau mereka mati mereka nggak akan dibangkitkan hidup kembali lalu dihisab. Pakai demi Allah. Gitu. Seakan-akan mereka mengetahui itu berdasarkan wahyu dari Allah. Gitu ya. Padahal tidak ada. Maka Allah bantah dengan turunnya ayat ini. Seenaknya saja. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ya, padahal tidak ada keterangannya bahwa manusia setelah mati tidak akan dibangkitkan itu. Yang ada adalah akan dibangkitkan dan dihisab. Itu. Jadi kenapa ngotot sekali orang kafir mempertahankan ini?
Ya karena kalau orang yakin nanti akan dibangkitkan dan akan dihisab, itu mereka pasti akan beriman, begitu, akan berbuat baik. Ya. Dan itu akan menghambat orang-orang kafir memuaskan diri dengan dunia. Itu. Kalau yakin ada akhirat. Makanya diusahakan bagaimana manusia itu nggak percaya dengan akhirat, supaya berpikirnya hanya dunia saja, udah dunia. Gitu. Hati-hati dong kalau begitu. Jangan ya kita punya pemikiran seperti orang kafir yang hanya memikirkan urusan dunia semata. Itu seakan-akan hidup itu hanya untuk makan, minum, tidur. Gitu, dan tidak pernah memikirkan yang lain. Gitu, nggak ada pernah serius memikirkan gimana saya bisa sholat berjamaah ya istiqomah. Gitu, nggak pernah serius berpikir sedekah saya udah berapa ya, udah cukup belum ya bekalnya, gitu. Nggak pernah tuh ngitung-ngitung itu. Punya duit langsung habis buat poya-poya. Mikir lagi gimana caranya bisa mendapatkan duit banyak. Tuh, nah, jadi gaya-gaya begitu kan berarti adalah gaya-gaya orang yang seakan-akan dia nggak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan. Itu makanya itu yang diperkuat itu di awal tuh ya, keyakinan pada akhirat. Jadi ini tugas kita Bapak Ibu, menanamkan keyakinan ini pada anak cucu kita. Terserah mereka mau jadi apapun, kalau imannya kuat bahwa akhirat itu ada, hari kebangkitan itu ada, insya Allah nggak akan goyah pribadinya, akan menjadi pribadi muslim yang tangguh. Tapi kalau keyakinan pada akhirat, keyakinan pada hari kebangkitan itu lemah, jangan harap ya, gitu. Ini tugas kita, yakinkan pada anak-anak kita, pada cucu kita, bahwa akhirat itu ada, hari kebangkitan itu ada, hisaban amal itu ada. Ya. Terserah mereka mau jadi apapun, ya, mau jadi insinyur, jadi teknokrat, itu jadi arsitek, tapi tetap beriman, ya, insya Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita begitu. Bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang demikian ini adalah janji yang pasti dia penuhi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Untuk apa Allah mewujudkan atau menjadikan nyata akhirat itu ada? Nah, ini tujuannya, lihat. Liyubayyina lahum allazi yakhtalifuna fih, supaya Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Kan memperselisihkan soal hari kebangkitan ada apa enggak. Nah, nanti ketika mereka benar-benar dibangkitkan, jelas semuanya. Tuh yang mereka perselisihkan itu. Memperselisihkan soal neraka. Benerankah neraka itu ada atau tidak? Nanti Allah tunjukkan di depan mata kepala mereka. Itu. Nah, gitu maksudnya, liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fi itu waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, dan supaya orang-orang kafir yang ngomong tadi itu mereka tahu akhirnya bahwa mereka itu bohong dengan pernyataannya bahwa setelah mati manusia tidak akan dibangkitkan. Nggak punya dasar apa yang mereka katakan itu. Dari mana dasarnya? Berdasarkan apa pernyataan itu? Gitu. Kalau kita mengatakan bahwa setelah manusia mati nanti ada hari kebangkitan, dasarnya mana? Informasi dari Allah yang menciptakan kita. Di Al-Quran jelas semuanya itu. Jelas ada dasarnya kita mah. Gitu. Jadi mana yang mau kita ikuti? Keyakinan mereka yang nggak punya landasan, atau keyakinan yang disampaikan dalam Al-Quran ini? Iya. Gitu.
Innama qauluna li syai' idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendaki hanyalah dengan berfirman kun fayakun. Jadilah, maka jadilah itu. Maka jika Allah menghendaki manusia dibangkitkan, itu hal yang mudah. Artinya nggak usah dibuat repot karena mengukur pakai logika. Sampai-sampai mereka membawa tulang belulang ke hadapan Nabi yang sudah hancur. Bagaimana tulang yang sudah hancur begini bisa hidup lagi? Gitu? Jangan diukur pakai akal, pakai logika manusia. Memang nggak akan masuk akal, tapi terima dengan iman. Meyakini bahwa Allah itu punya kekuasaan tak terbatas. Apapun yang dikehendakinya, cukup mengatakan jadilah. Jadi, masa nggak yakin dengan gitu Allah yang berkuasa seperti itu, bahwa Dia berkuasa mencipta ulang manusia, ya dari tidak ada jadi ada aja gampang, apalagi pernah ada dibikin ulang, ya lebih mudah dong. Begitu, itu makanya diakhiri dengan pernyataan tadi itu kun fayakun, ya. Nah, jadi kan kalau baca ayat kayak begini buat kita yang beriman jadi tambah kuat keyakinan kita pada akhirat, sehingga tidak banyak ngeluh menghadapi penderitaan dunia ini. Kenapa? Sebentar di dunia mah. Yang penting di akhirat saya jangan sampai sengsara, nggak apa-apalah. Gitu, Pak. Yang penting tidak meninggalkan sholat, yang penting jadi hamba Allah yang taat, supaya nanti di akhirat saya nggak sengsara. Begitu mikirnya, gitu. Bab, kalau nggak punya keyakinan dengan akhirat kan repot jadinya. Nggak punya uang buat besok aja nggak bisa tidur. Oh, gelisah gitu. Gimana ya? Ya udah, ya. Itu ketakutan itu tidak akan memperbaiki masa depan. Seperti juga kesedihan tidak akan pernah bisa mengembalikan masa lalu. Gimana dong? Jadikan jiwa kita baik, bersih, selalu yakin pada Allah dan ridho, ikhlas menerima ketetapan Allah. Udah, tenang. Ya. Gimana besok? Allah yang menentukan besok. Yang penting sekarang tidur, waktunya tidur. Supaya bisa cepat bangun, sholat tahajud, doa dan minta gitu, ya. Daripada dipikirin terus sampai nggak bisa tidur, jadi nggak tahajud, sholat subuh kesiangan. Gimana mau bisa mikir coba akalnya kalau begitu mah? Jadi nanti sempit juga nanti langkah dunianya, ya. Tapi kalau pagi udah bangun, udah sholat, udah mandi, cerah. Tuh, fresh pikirannya, terbuka nanti jalan pikirannya. Oh, ini nih ada peluang, begitu Pak. Ya, nah, jadi Muslim itu sebetulnya kalau dia menjalankan ibadahnya dengan baik, begitu, akan menjadi manusia yang paripurna. Itu sukses dunia, sukses akhirat, insya Allah. Ya, ya kita lihat kesimpulannya. Pertama, bantahan terhadap syubhat orang-orang musyrik. Syubhat itu kerancuan berpikir. Yang sekarang ini banyak sekali, Pak. Ya. Kerancuan-kerancuan itu yang dimunculkan oleh orang-orang liberal itu. Termasuk yang mengotak-ngatik Al-Quran, menafsirkan seenaknya itu. Ya iya. Ya nggak merujuk ke ahli tafsir gitu, ya seenaknya aja. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ayatnya digandeng tuh perempuan laki-laki, jadi nggak apa-apa sholat sebaris sama perempuan, kan nggak bener itu menafsirkan ayatnya. Masa begitu maksud ayatnya, kan bukan itu, ya. Nah, itu syubhat namanya yang begitu tuh. Itu kerancuan dan bisa menyesatkan.
Nah, karena kerancuan orang musyrik apa? Berargumentasi dengan kehendak Allah tadi itu ya. Masya Allah. Nah. Kedua, menjelaskan tafsir tentang la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya tadi itu penjelasannya. Ilah itu sesuatu yang disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketiga, peringatan dari perilaku sengaja melakukan kesesatan. Ya, karena orang berbuat sesat itu kan dengan kesengajaan, dengan kesadaran. Apalagi mencarinya, bahkan mencintainya. Dengan sadar diri, membuat berhala, lalu disembah-sembah. Mencintai perbuatan yang kayak begitu. Itu kalau ini contohnya perbuatan orang-orang syirik dulu, gitu. Ya, termasuk segala bentuk kesesatan-kesesatan yang lain. Gitu. Jadi peringatan jangan sampai melakukan seperti itu, karena orang yang mencari kesesatan lalu Allah menyesatkan dia akhirnya karena dia menyukai perbuatan itu, nggak akan bisa diharapkan dapat hidayah nanti. Ya, seperti orang yang sudah kena doktrin yang subhat-subhat tadi, udah kena doktrinnya, yang dianggap benar itu ya perkataan dia, udah yang mau menyampaikan pendapat apapun nggak akan didengar tuh. Bener kan? Begitu bahaya itu makanya. Makanya tanamkan dulu Quran itu pada anak cucu kita nih sebelum mereka itu berangkat keluar rumah, sebelum mereka itu mendapatkan pendidikan dimanapun itu, supaya keyakinannya kuat dulu. Ya, bab kalau keyakinannya kurang kuat, nanti dapat satu doktrin yang menurut dia iya ya, gitu. Udah itu dipegang teguh bener. Keempat, menjelaskan hari kebangkitan di akhirat di mana Allah menetapkan hukumnya, ya. Dan tidak akan bisa terbantahkan ketetapan Allah itu, hukumnya. Kebangkitan, ya. Kebangkitan manusia, Pak, bukan kebangkitan nasional nih, ya. Hari kebangkitan manusia, ya, bukan hari kebangkitan Indonesia itu, ya. Hari kebangkitan. 5, menciptakan sesuatu dan mewujudkannya bukanlah sesuatu yang besar bagi Allah Ta'ala. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu berarti Allah mudah dong kalau mau menjadikan saya kaya. Mudah. Ya, minta aja. Gitu. Ya Allah jadikan saya kaya. Tuh, minta tiap hari begitu. Itu. Terus ya kerja, jangan terus tidur. Ya. Yakinlah bahwa Allah berkuasa menjadikan saya kaya gitu. Dan terus memantaskan diri supaya Allah gitu ya, melihat bahwa kita sudah layak itu diberi kekayaan. Gimana maksudnya memantaskan diri itu? Ya, bergaya seperti orang kaya. Maksudnya banyak sedekah di mana-mana. Itu bukan numpang mobil orang, ngaku mobil sendiri, bukan begitu. Ya. Tapi gayanya orang kaya itu senang berbagi gitu. Padahal dia belum kaya. Tapi mau berbagi dengan hartanya. Nah, orang-orang begitu tuh pantas jadi orang kaya. Ya. Nah, orang kaya itu hakikatnya bukan yang hartanya banyak, tapi orang kaya itu yang bahagia hidupnya, bisa masuk bisa keluar. Tuh kata Pak Yusuf Hamka begitu, ya, orang kaya itu orang yang
bisa masuk, bisa keluar. Itu bahagia hidupnya. Makanan bisa masuk, bisa keluar. Enak kan? Coba bisa masuk, nggak bisa keluar makanan. Mana rasanya? Harta juga begitu. Yang bahagia itu dapat harta bisa keluar dengan ringan gitu, nggak berat mengeluarkan. Nah, itulah orang yang bahagia. Bab kalau masuk tapi keluarnya sempit itu, kembung kan? Ya nggak? Ya tak? Kalau makanan banyak masuk tapi keluar sedikit gitu, buang angin juga sedikit, itu kan kembung ya. Jadi kalau ada orang dapat harta banyak tapi keluarnya tuh sedikit gitu, ya berarti orang kembung. Iya, orang kembung itu Pak. Asli kasih tahu dia. Yang menciptakan sesuatu dan mewujudkan, jadi itu adalah terakhir ya, sudahlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berapa tadi? 40. Tuh, udah nggak berasa kalau dijalani mah ya. Itu kita jalani aja sudah 40 ayat surat An-Nahl. Insyaallah bentar lagi Al-Isra. Selesai Al-Isra, Al-Kahfi. Wah, udah 15 itu sebentar lagi kita. Masih banyak. Nggak banyak kalau dijalani nyampe juga insyaallah. Ya. Insya Allah. Cukup jelas kira-kira, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.